Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Nurwahidah dengan NIM 2104238 Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Etika Administrasi Negara tentang mengenai materi landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai pelaksana tugas administrasi negara. Pada materi ini, hal yang dibahas yaitu mengenai tugas para aparatur negara, pejabat negara, dan landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, tugas para aparatur negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil, dalam rangka penetapan kebijakan manajemen ASN dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan azas, kode etik, dan kode perilaku ASN. KASN ini beranggotakan 7 orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai tugas Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 KASN berkedudukan di Ibu Kota Negara. Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 Ayat 1 KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Sedangkan pada ayat 2 dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KASN dapat melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, menerima pelaporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang keempat, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan yang kelima, melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dalam penyelenggaraan negara pun dilaksanakan oleh seorang perorangan yang mewakili dan menjadi kepercayaan dari seluruh anggota negara yang merupakan warga negaranya. Namun, sedikit berbeda dari badan hukum lainnya. Keanggotaan dalam suatu negara tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan suatu organisasi yang unik yang memiliki otoritas yang bersifat memaksa di atas subjek hukum pribadi yang menjadi warga negaranya. Walau demikian, pengurusan pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara juga tidak luput dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola, atau penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 32 Ayat 1 KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan azas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
Yang keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan yang kelima, meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pada ayat 2, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Ayat 3, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Pada pasal 33 ayat 1 berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 3, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undang. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan, teguran, perbaikan atau pencabutan atau pembatalan atau penertiban keputusan dan pengembalian pembayaran, terus seperti hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang serta sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Ayat ketiga, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang B, Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan terhadap pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan pada pasal 34 KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 kali pada akhir tahun kepada Presiden. Yang kedua, etika pejabat negara. Etika ASN pada dasarnya telah diatur secara terperinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Khususnya pada bab 4 ditentukan bahwa kode etik PNS mencakup etika dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri. Kode etik dalam bernegara meliputi melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara, dalam NKRI, mentaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas, akuntabilitas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Sedangkan etika dalam berorganisasi adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama, serta kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika dalam bermasyarakat meliputi mewujudkan pola hidup sederhana, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun,
tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Sedangkan etika terhadap diri sendiri mencakup jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada beberapa prinsip dan norma-norma, nilai-nilai norma yang menjadi pedoman dalam mengembangkan tanggung jawab mereka. Seperti yang pertama, kepentingan umum. Aparatur negara harus berpegang pada prinsip bahwa kepentingan umum harus diutamakan dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik secara adil dan merata. Yang kedua, keadilan. Aparatur negara harus bertindak secara adil dan merata dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan publik yang mereka berikan tidak diskriminatif dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Mereka harus memperlakukan semua pihak dengan integritas dan keadilan. Yang ketiga, integritas dan etika. Aparatur negara harus memiliki integritas yang tinggi dan bertindak dengan etika yang baik. Mereka harus menjaga kejujuran, menghindari konflik kepentingan, dan tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka harus mematuhi standar moral yang tinggi dan menjaga kepercayaan publik. Yang keempat, pelayanan publik. Aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka harus melayani masyarakat dengan keramahan, kecepatan, dan efisiensi. Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas administratif mereka. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Aparatur negara harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan transparansi dan akuntabilitas. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik, serta siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka. Mereka harus terbuka terhadap pengawasan publik dan siap menerima kritik konstruktif. Yang keenam, profesionalisme. Aparatur negara harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam bidang tugas mereka. Mereka harus menjaga etika kerja yang baik, menghormati aparatur dan peraturan yang berlaku, serta terus meningkatkan kemampuan profesional mereka. Yang ketujuh, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Aparatur negara harus mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,